Halo semuanya, selamat datang di kelas sejarah. Kali ini kita akan belajar mengenai integrasi untuk kedaulatan sebuah negara bersama Pak Jeki. Yuk kita ikuti penjelasannya. Sebelum membahas berbagai upaya gerakan disintegrasi bangsa yang tercatat sepanjang sejarah Indonesia, kita penting untuk memahami pengertian integrasi terlebih dahulu. Maka dari itu, kali ini kita akan membahas mengenai integrasi untuk kedaulatan sebuah negara. Materi yang akan kita bahas adalah apa itu integrasi, faktor pendorong integrasi, faktor penghambat integrasi, dan penyerahan kedaulatan Indonesia dan kembali ke bentuk negara kesatuan. Sekarang kita pahami dulu apa itu integrasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi didefinisikan sebagai pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat, penyatuan suku, ras, agama untuk menjadi satu negara. Integrasi dapat juga diartikan sebagai pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu, serta membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu. Dari beberapa definisi yang kita bahas tadi, integrasi dapat kita pahami sebagai proses penyatuan suatu masyarakat tanpa memandang suku, ras, agama untuk menjadi satu kesatuan dalam sebuah negara. Berdasarkan cakupan wilayah, muncul istilah integrasi nasional atau bangsa. Bangsa atau nasional adalah kelompok manusia yang beraneka ragam sifatnya, tetapi memiliki kehendak yang sama dengan menempati daerah tertentu dan bersifat permanen. Berdasarkan definisi tadi, integrasi nasional merupakan suatu upaya untuk mempersatukan atau menggabungkan berbagai perbedaan pada kelompok budaya atau kelompok sosial di dalam satu wilayah sehingga membentuk suatu kesatuan yang harmonis di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Integrasi nasional terbagi atas dua jenis, yaitu integrasi nasional secara politis dan integrasi nasional secara antropologis. Secara politis, integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menghasilkan bentukan identitas nasional. Secara antropologis, integrasi nasional merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Perbedaan keduanya ada pada sisi antropologis yang ruang lingkupnya hanya dari faktor budayanya saja. Sedangkan dalam segi politis, dia ini membahas keseluruhan, ya. Tetapi secara garis besar kedua hal ini memiliki kesamaan. Karena kedua hal ini memiliki keinginan yang luhur untuk menanggalkan perbedaan agar bisa bersatu menjadi satu bangsa, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya kita akan bahas mengenai faktor yang mendorong integrasi nasional. Ada 4 poin mengenai faktor ini. Yang pertama, perasaan senasib yang mempunyai tujuan yang sama.
Kedua, ingin bebas dari penjajahan kolonial. Telah kita ketahui bahwa Indonesia pernah dijajah oleh kolonialisme Belanda kurang lebih 350 tahun. Hal inilah yang membuat perasaan yang sama antar masyarakat Indonesia dan memiliki juga cita-cita yang sama untuk bebas dari kekuasaan penjajahan kolonial dan menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Ketiga, keinginan bersatu. Seperti telah dinyatakan dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Dan yang terakhir, rasa cinta tanah air dan bangsa. Hal ini bisa kita pahami bahwa cinta tanah air dan bangsa ini timbul karena kita melihat pengorbanan-pengorbanan pahlawan kita untuk membela kemerdekaan Indonesia, bisa melalui senjata dan diplomasi. Hal inilah yang bisa menambahkan rasa nasionalisme serta cinta tanah air kita kepada bangsa dan negara. Tadi kita sudah bahas mengenai faktor pendorong integrasi nasional. Sekarang kita akan membahas faktor yang menghambat integrasi nasional. Ada 3 poin faktor yang menghambat tersebut. Yang pertama, masih adanya etnosentrisme. Apa itu etnosentrisme? Yaitu sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri. Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Ini mengedepankan budaya dan adat istiadat sendiri dan melihat budaya orang lain itu sebelah mata. Yang kedua, ketimpangan pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Tidak meluasnya pembangunan dan infrastruktur ini mendorong munculnya ketidakpuasan di daerah terhadap pemerintahan pusat. Hal inilah yang memunculkan konflik-konflik yang menghambat integrasi, ya. Dan yang terakhir, politik yang tidak bermoral. Para politikus banyak yang sibuk memperkaya diri dan kelompoknya, sibuk meraih kekuasaan tanpa mau memperhatikan bagaimana nasib hidup jutaan orang dan bagaimana masa depan negaranya. Hal inilah yang membuat integrasi nasional tidak akan tercipta. Setelah tadi kita bahas tentang pendorong dan penghambat integrasi nasional, kali ini akan kita bahas penyerahan kedaulatan Indonesia dan kembali ke bentuk negara kesatuan. Penyerahan kedaulatan Indonesia terjadi pada saat Konvensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Konvensi Meja Bundar ini terjadi pada tanggal 23 Agustus 1949. Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS, ya. Pada 15 Desember 1949 diadakanlah pemilihan Presiden RIS, ya, dengan calon tunggalnya Insinyur Soekarno. Kemudian pada tanggal 17 Desember Soekarno diambil sumpahnya untuk menjadi Presiden RIS. Dan pada 20 Desember 1949 Soekarno melantik Muhammad Hatta menjadi Perdana Menteri dari Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, pada tanggal 23 Desember 1949, Muhammad Hatta selaku Perdana Menteri memimpin delegasi RIS berangkat ke Belanda untuk menandatangani piagam penyerahan dan pengakuan kedaulatan dari pemerintah Kerajaan Belanda. Pada 27 Desember 1949, baik di Indonesia maupun di Belanda, diadakan penandatanganan naskah penyerahan dan pengakuan kedaulatan.
Di Belanda dihadiri oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri William, dan Menteri Seberang Lautan Sachsen sebagai wakil dari Kerajaan Belanda. Sedangkan wakil dari pihak Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta selaku Perdana Menteri. Mereka bersama-sama menandatangani Piagam Penyerahan dan Pengakuan Kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Pada waktu yang sama, di Indonesia juga diadakan penyerahan dan pengakuan kedaulatan kepada RIS. Indonesia diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, sedangkan pihak Belanda diwakili oleh AHJ Loving. Ya. Mereka juga menandatangani Piagam Penyerahan dan Pengakuan Kedaulatan. Dari peristiwa inilah menjadi titik awal secara formal Belanda mengakui kedaulatan penuh kepada Indonesia sebagai suatu negara. Kecuali wilayah Irian Barat atau Papua yang akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat ini. Perlu adik-adik ketahui, sebelum diadakan konferensi meja bundar, Indonesia dan Belanda sudah pernah melakukan perjanjian-perjanjian seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Perjanjian Romloyen. Barulah setelah itu diadakan konferensi meja bundar, yang salah satu hasilnya adalah penyerahan dan pengakuan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Sebenarnya, Belanda memberikan kedaulatan kepada Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat merupakan upaya untuk memecah belah bangsa Indonesia itu sendiri. Karena di dalam Republik Indonesia Serikat tersebut terdapat negara-negara boneka bentukan dari Belanda seperti negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan, negara Pasundan, dan negara Indonesia Timur. Bahkan ada di dalamnya Republik Indonesia itu sendiri. Padahal wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh Bung Karno pada 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, banyak rakyat-rakyat di negara-negara bagian tersebut menuntut untuk membentuk negara kesatuan. Nah, dari hal inilah muncul gerakan-gerakan atau pemberontakan-pemberontakan yang ingin membubarkan negara bagian tersebut dan ingin menggabungkan negara bagian itu menjadi satu negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adik-adik pasti bertanya, kapan sih Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan? Hal ini terjadi ketika dilaksanakannya Piagam Persetujuan pada 19 Mei 1950 oleh negara-negara bagian. Secara resminya, Indonesia kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950 dengan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Mungkin sampai di sini materi kita kali ini. Selanjutnya ada sedikit kuis. Soalnya cuma 1. Menurut Anda, mengapa integrasi sangat penting untuk sebuah negara? Jelaskan. Silakan adik-adik jawab di kolom komentar dengan format tulis nama, kelas, dan jawaban. Bagaimana? Sudah tahu kan apa itu integrasi? Jangan lupa kerjakan soal yang saya berikan tadi. Tulis jawabannya di kolom komentar. Terima kasih. Sampai ketemu di kelas sejarah selanjutnya.